Selamat datang di channel ini. Di sini, setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Jadi, tenangkan dirimu, tarik napas dalam-dalam. Pastikan kamu siap buat dengerin kisah ini. Bantu dukung channel baru ini biar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga, biar lo gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tanpa lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di pinggiran kota Bandung. Seorang teknisi internet bernama Dimas menerima panggilan darurat dari sebuah hotel tua bernama Hotel Cempaka Indah. Katanya, jaringan wifi di sana tiba-tiba mati total. Tapi yang aneh, Dimas tahu betul hotel itu sudah tutup sejak pandemi. Namun suara di telepon terdengar yakin. "Kami baru buka lagi, Mas. Tolong datang malam ini. Ada tamu penting di kamar 404 yang sangat butuh koneksi internet." Karena tugasnya memang harus siap 24 jam, Dimas pun berangkat tanpa curiga apapun. Saat tiba di hotel, suasananya langsung terasa aneh. Lampu-lampu lobi redup beramai, cat dinding terkelupas, dan udara di dalam terasa pengap seperti bangunan yang lama ditinggalkan. Dari balik meja resepsionis, muncul seorang wanita tua berwajah pucat. Ia menatap Dimas dengan ekspresi datar, lalu berkata pelan, "Mas Dimas ya, silahkan periksa kamar 404. Kami sudah menunggu." Dimas menatap buku tamu di meja depan, dan terlihat halaman terakhirnya kosong. Tak ada satupun nama tamu yang terdaftar. Ia sempat bertanya, "Bu, saya lihat di Dena Hotel cuma ada kamar sampai 403. Kamar 404-nya di mana ya?" Si wanita hanya tersenyum tipis sambil bilang, "Naik aja ke lantai 4, nanti juga ketemu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dimas berdiri, tapi ia tetap berjalan menuju tangga. Tangga menuju lantai 4 terasa dingin dan berdebu. Saat melangkah naik, lampu di tiap lantai redup bergantian, seperti ada yang mempermainkannya. Begitu sampai di atas, lorongnya panjang sekali. Hanya satu lampu menyala di ujung. Dimas berjalan perlahan, sementara lampu di belakangnya padam satu persatu. Saat ia hampir sampai di ujung, terlihat satu pintu dengan angka 404. Cat angkanya seperti tergores kasar, seperti digores dengan kuku. Ia mengetuk pelan. "Permisi, teknisi jaringan, Bu. Saya mau periksa sinyal wifi." Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, pintunya perlahan terbuka sendiri. Dari celah pintu, keluar udara dingin menusuk tulang. Dimas masuk dengan senter di tangan. Kamarnya remang-remang, tirai tertutup, dan di pojok ruangan ada televisi menyala, menampilkan siaran CCTV. Tapi yang aneh, CCTV itu menunjuk ke lorong hotel tempat Dimas tadi lewat. Ia memandang layar dengan heran, sampai akhirnya melihat seseorang berdiri di belakangnya di rekaman CCTV itu. Ia langsung menoleh cepat, tapi lorong di belakang kosong. Napasnya mulai berat, tangannya gemetar, tapi ia tetap mencoba bekerja. Saat ia mulai memasang router, terdengar suara lirih dari kamar mandi. Suara seorang wanita menangis pelan. "Tolong, jangan lagi." Dimas mendekat perlahan. Di balik pintu kamar mandi, hanya ada cermin besar menempel di dinding. Ia menatap pantulannya, tapi pantulannya tidak bergerak. Pantulan dirinya di cermin malah menatap balik dan tersenyum.
Dari dalam bayangan cermin, muncul tangan pucat menjulur ke arah pundaknya. Dimas mundur panik, jatuh ke lantai. Semua lampu mati. Di tengah kegelapan, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, disusul suara statis dari TV yang tiba-tiba menyala lagi. Di layar muncul tulisan, "Kamu tamu berikutnya." Ia langsung berlari keluar kamar, tapi saat menuruni tangga, setiap lantai yang ia lewati tetap menunjukkan angka yang sama di dinding. Lantai 4. Ia turun lagi, tapi tetap di lantai 4. Seolah ia terjebak di dimensi yang sama. Dimas berteriak minta tolong, tapi suara yang membalas justru suaranya sendiri dari arah sebaliknya. Panik, ia membuka pintu acak di lorong. Tapi anehnya, pintu itu membawanya kembali ke kamar 404. Semua benda di kamar tampak sama, tapi kali ini di meja ada buku tamu terbuka. Ia mendekat perlahan. Di halaman terakhir ada daftar nama dan tanggal kematian di sampingnya. Di baris paling bawah ada satu nama baru, Dimas, 2 November 2014. Ia terpaku, matanya membesar. Itu tanggal hari ini. Dari belakang, layar TV menyala lagi, menampilkan kamera CCTV yang menunjukkan dirinya sedang membaca buku itu. Tapi kali ini di belakang sosok Dimas di layar, tampak wanita pucat dari cermin berdiri menatapnya. Ia langsung menoleh, dan layar langsung gelap. Suara terakhir yang terdengar hanyalah pintu kamar tertutup keras. Esok paginya, polisi datang karena laporan warga soal suara ribut di hotel tua itu. Tapi saat mereka menyisir seluruh ruangan, tidak ada kamar nomor 404. Hanya ada 3 kamar di lantai 4, 401, 402, 403. Namun di ruang resepsionis di atas meja berdebu, mereka menemukan satu buku tamu terbuka. Di halaman terakhir, masih tertera nama seseorang, Dimas, 2 November 2014. Tak ada tanda tangan, tak ada nomor kamar, hanya satu noda air yang menetes di samping namanya, seperti bekas air hujan atau air mata.